Halo semuanya, balik sama aku lagi. Aku Selin dan aku sekarang murid tahun keempat di CYSU. Jurusan aku teknik industri dan aku pengen share sama kalian tentang pengalaman kerja aku selama bersekolah di Taiwan. Mungkin banyak dari kalian kayak penasaran apakah di Taiwan kalau lagi sebagai student apakah bisa bekerja, terus kesulitannya kalau sebagai kerja tuh apa aja. Terus mungkin ada beberapa yang tanya kesempatan kerjanya tuh apa aja sih yang bisa kita lakukan di Taiwan. Dan melalui video ini aku pengen share kalian mulai dari tahun pertama aku sampai aku tahun keempat selama di CYSU, dan pada saat di Taiwan apa aja yang aku bisa kerjakan sebagai seorang siswa. Nah pas tahun pertama tuh pasti kayak kita bingung ya, apalagi kalau kita sampai ke negara yang baru, yang asing dari kita, terus kita juga ninggalin keluarga dan negara kita sendiri. Pasti kita kayak bingung gimana caranya bisa dapat kesempatan kerja, kayak gimana kalau nggak kenal siapapun gitu. Waktu itu aku tahun pertama, untungnya aku dikenalin sama temen aku juga. Jadi kalau misalnya kalian punya rekomendasi pasti lebih baik juga ya. Jadi kalian bisa dapat kerjaan lebih mudah bandingin kalian harus cari sendiri. Dan waktu itu aku untuk 1 tahunan, kira-kira tahun pertama sampai tahun kedua tengah-tengah itu kerja di restoran. Dan waktu itu banyak sih anak-anak seumuran aku juga kerja di restoran dan juga kerja di toko minuman biasanya. Karena di Taiwan banyak sekali toko minuman. Untuk syarat kerja di sini kita perlu yang namanya work permit. Kalau di Taiwan kita 6 bulan setelah studi Taiwan kalian bisa dapatnya work permit. Nah work permit ini gunanya untuk menunjukkan kalau kalian tuh udah legal bisa kerja di Taiwan. Dan kalian biasanya harus perbarui untuk setiap semesternya. Dan menurutku ini kerja part-time pas di restoran aku tuh kayak sebuah titik balik sih. Karena sebelumnya kita di Indonesia kayaknya kita jarang yang namanya istilahnya bisa part-time. Tapi kalau di Taiwan tuh kita bisa part-time dan kita dulu digaji kayak per jamnya. Dan menurut aku gaji yang diberikan sama pemerintah UMR-nya untuk per jamnya itu masuk akal, dan menurutku dapetnya lumayan banyak lah untuk anak siswa ya, untuk awal-awal. Jadi pengalamannya bisa kayak kenalan sama bosnya yang di Taiwan, bos kayak restoran Taiwan, terus bisa ketemu sama customer, cara melayani customer, itu menurutku juga lumayan pengalaman yang baru menurut aku. Dan aku ngelakuin ini kira-kira sekitar 1 tahun, jadi kayak tahun pertama tengah-tengah sampai ke tahun kedua tengah-tengah. Nah terus untuk sisa dari tahun kedua tuh aku kebetulan pergi exchange student, kayak pertukaran pelajar, jadi gak terlalu bisa kerja. Tapi pas aku balik untuk tahun ketiga, aku mulai fokusin kayak gimana caranya aku mengembangkan skill aku, jadi gak cuma kerja di restoran, tapi juga kayak bisa bentuk kayak soft skill aku yang lain juga gitu. Nah dan waktu itu kebetulan aku dikenalin juga, rekomendasiin sama guru-guru, dan aku juga sempat cari sendiri juga untuk bisa kerja di sekolah. Nah kebetulan kayak ada beberapa guru yang rekomendasiin aku untuk kerja sama kayak Office International Affairs-nya CYSU, terus aku juga sempat kerja di Mandarin Learning Center. Jadi ketika kerja di kampus menurutku lebih enak dan lebih nyaman, karena pertama lokasi dekat, terus kedua kerjanya tuh lebih dipikir, dan menurutku kalau misalnya soal bahasa kita juga lebih dikembangin, karena mau nggak mau kita akan ketemu sama orang Taiwan, semuanya full orang Taiwan. Kita harus cari cara gimana caranya kita belajar untuk komunikasi sama mereka, dan juga skill-skill kayak misalnya kita pakai, misalnya kayak jadi administrasi, kalian cara pakai Microsoft Excel, Word, terus gimana caranya kamu ngomong sama anak-anak internasional dan juga sama orang-orang Taiwan tuh jadi kayak dikembangin semua. Dan aku kurang lebih ngelakuin kerjaan kayak gini tuh kira-kira sekitar 1 tahun juga 1 tahun setengah, dan aku kerja di beberapa kantor juga, jadi nggak cuma di satu kantor. Dan kadang-kadang aku juga bantu mereka kalau misalnya mereka perlu bantuan untuk mengajar anak-anak internasional atau diundang sebagai tamu pembicara. Dan menurut aku kalau di CYSU itu jadi seorang pekerja di dalam sekolah tuh dihargai banget, dan kalian tuh bener-bener kayak kalau misalnya mereka sangat butuh anak-anak internasional untuk misalnya bantu translate, terus misalnya ada orang-orang summer school yang datang ke CYSU, jadi kita bisa kesempatan untuk jadi kayak tour leadernya mereka gitu. Jadi sebenarnya kesempatan kerja di dalam kampus sendiri itu juga banyak. Setelah kira-kira 1 tahun lebih kayak bantu kerja-kerja di sekolah, dan juga kayak dikasih kesempatan untuk bisa bantu ini itu, dan juga dibayar ya pastinya, dan kita juga dihitungnya dibayar per jamnya gitu. Terus kebetulan juga karena jurusan aku anak teknik industri, kita kayak disuruh wajib untuk magang 2 bulan. Jadi pas saat itu pas yang summer vacation gitu, Juli Agustus, kita kayak disuruh summer internship gitu. Dan waktu itu aku mikir pas tahun ketiga itu, pas mau naik tahun keempat, aku berpikir kayak oh ini kesempatan bagus banget, karena kita bisa cari intern sekaligus kita juga bisa studi dong ke depannya. Jadi kayak tahun keempat aku jadi full dengan pelajaran dan juga internship. Walaupun sekolah hanya demand untuk kayak 2 bulan summer internship, waktu itu aku mikir kayak oh kalau misalnya summer internship bisa dilanjutin sampai 1 tahun tuh bakal jadi kesempatan yang oke banget, dan untuk orang-orang yang mau building CV, building resume itu bakal jadi bagus banget. Nah dan waktu itu aku coba apply, dan waktu itu kebetulan kayak
sekolah juga ada lowongan, mereka akan bantu untuk promosikan juga. Si Wayshu akan bantu advertisement ke kalian. Kalau misalnya ada kesempatan si internship atau kesempatan kerja tuh biasanya mereka juga banyak job fair dan juga banyak ads juga. Dan waktu itu kebetulan karena aku tahu perusahaan yang sekarang aku kerja itu dari sekolah, kebetulan mereka ada kerja sama, jadi aku lihat, aku research kayak oh perusahaan ini tuh lagi kerja apa-apa gitu. Terus setelah itu aku gunakan platform yang ada kayak misalnya 104, 111 dan juga LinkedIn untuk cari lowongan yang tersedia. Dan waktu itu karena si Wayshu mengadakan banyak job fair dan juga banyak seminar-seminar tentang perusahaan, aku kebetulan datang ke salah satu seminarnya itu dan kebetulan bisa ketemu langsung sama HR-nya. Terus HR-nya itu human resource-nya bilang, oh kamu coba aja apply dari LinkedIn dan kita akan review dari CV kamu. Jadi aku merasa karena ada seminar itu, aku jadi ada kesempatan banyak gitu. Jadi kalau misalkan kedepannya sekolah di Wayshu ada banyak seminar, ada banyak job fair, kita ikut aja semua. Dan di situ kamu bisa kayak serahkan CV kamu, jadi mereka bisa lihat di tempat. Dan waktu itu setelah aku ketemu HR-nya di seminar itu, aku cari mereka di LinkedIn perusahaan ini. Terus aku submit application aku kontak HR-nya, dan habis itu aku dipanggil buat interview untuk summer internship. Dan kebetulan karena aku merasa oh ya udah aku lanjut 1 tahun aja, jadi mereka kasih aku kesempatan untuk kontrak internship selama 1 tahun. Dan aku ngerasa kesempatan ini bagus banget, apalagi berhubungan sekali sama jurusan aku, teknik industri. Dan kesempatan kayak gini sebenarnya nggak banyak yang bisa dapet. Dan kalau misalnya kalian kalau kalian niat cari, kalian pasti akan bisa menemukan yang kalian inginkan, kerjaan yang kalian inginkan. Dan selama aku magang di perusahaan yang currently aku kerja, aku merasa aku belajar banyak sih. Orang-orang Taiwan itu juga baik banget, mereka willing sekali untuk ngajarin kita, apalagi kayak biasanya kita kan kayak dipandang kayak anak sebelah mata gitu, kayak anak bawang, apa sih, kayak anak magang doang. Tapi aku malah ngerasa kalau di sini tuh, di perusahaan yang ini, aku ngerasa mereka sangat mengajari aku dan mereka ngerti kalau aku anak intern, jadi kita harus belajar banyak hal dan kita juga harus willing untuk belajar. Dan kita juga nggak boleh dong kayak malas-malasan aja tunggu ada kerjaan baru kayak kerjain, tapi kita juga harus proaktif gitu jadi orang. Jadi buat kalian yang kayak punya dilema, aduh bisa kerja nggak ya, susah nggak ya, apa, semua pasti bisa kalau kalian niat, kalau kalian cari cara, kalau kalian rajin banyak apply banyak-banyak, kalian juga pasti ada kesempatan untuk dapat apa yang aku juga dapatkan. Semua tuh bakal equal kok kesempatannya. Dan jadi untuk kalian yang masih dilema tentang hal ini, nggak perlu khawatir karena pasti bisa, ada jalannya pasti. Jadi kurang lebih itu video dari aku tentang pengalaman kerja aku di Taiwan. Aku harap video ini bisa inspirasi kalian untuk kalian yang masih dilema mau nggak ya ke Taiwan, terus mungkin kayak apakah mungkin bisa bekerja di Taiwan. Aku sangat welcome kalian untuk coba sendiri deh, dan kalian bakal melihat kayak apa aja yang kalian bisa dapatkan selama kalian studi di Taiwan ini. Terus sekian dari aku, bye bye, see you next time.